Sementara itu, Robert terlihat mencoba meretas sistem kepolisian di mana dia menggunakan data dan akun milik Susan untuk melihat semua bukti yang ada. Kemudian Robert melihat rekaman CCTV di dalam lift di mana dia melihat Deb di sana dan dua pelaku yang nampaknya sudah mengetahui di lantai berapa Susan menginap. Tak ingin membuang waktu, Robert pun mendatangi Deb dengan tujuan untuk menanyakan hal-hal mencurigakan sebelum Susan tewas. Dan bersama dengan itu, Deb pun dibuat terkejut saat melihat Robert karena ternyata Deb tidak mengetahui bahwa selama ini Robert masih hidup dan memasukkan kematiannya. Karena hanya Susan dan Brian yang mengetahui hal itu. Terlihat Robert memeluk Deb dengan erat yang menandakan bahwa mereka berdua adalah sahabat yang sangat dekat dulunya. Grieved. A long time over you. Wasn't my day. Setelah berbincang tentang kehidupan masing-masing, Robert pun langsung mengungkapkan apa yang dia tahu, bahwa para pelaku sudah mengetahui di lantai berapa Susan menginap, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa hal itu bukanlah perampokan biasa. She never pushed the floor number. I checked all the video. They pushed number 16. She didn't have to. Mendengar hal itu, dia pun cukup terkejut dan bersedia untuk membantu apapun yang Robert butuhkan dalam mengungkap kasus Susan sahabatnya. Same luck. Singkat cerita, Robert sudah terlihat berada di kontrakannya di mana dia melihat Miles bersama beberapa gangster dan diajak untuk pergi bersama mereka. Saat malam hari, Robert pun kembali melakukan analisa kasus di mana dia terlihat sedang melakukan simulasi mengenai kasus yang dialami pasangan suami istri tadi dengan membayangkan berada di tempat kejadian perkara. Dan itu dia lakukan karena dirasa ada keterkaitan antara kematian Susan dengan pasangan tadi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Robert pun dikejutkan dengan tidak adanya Miles di sana yang sudah pasti sudah bersama para teman gangsternya. Dirasa hal itu tidak bisa dibiarkan, Robert pun menyusul Miles ke lokasi para gangster di mana Robert kembali menggunakan kemampuan hipotesis prediksinya dan berhasil melumpuhkan penjaganya dengan mudah. Miles sendiri terlihat sedang bersama para gangster dan diminta untuk melakukan aksi pembunuhan malam ini, tetapi raut wajahnya menunjukkan ekspresi keberatan dengan hal itu. Don't come back without it empty. Shit. Let's go, Miles. Tak lama muncullah Robert yang membuat mereka semua terkejut dan memaksa Miles untuk pulang bersamanya. Miles pun terlihat tidak mau pulang dan ingin tetap bersama para teman gangsternya hingga membuat Robert berkata, "Apa kau mau jadi pembunuh? Coba tembak aku sekarang." Yeah. Follow me. Oh, take it. Come on, killer. Come on, killer. Robert pun menyuruh Miles untuk menarik pelatuk dan memintanya untuk menembak Robert jika Miles ingin benar-benar menjadi seorang pembunuh, tetapi Miles tidak bisa melakukannya. Come on, gangster. 5 pounds of pressure, that's all it takes. Dengan cepat Robert pun mendodongkan pistol di wajah Miles. Di situ Robert mengatakan bahwa hidup hanya sekali dan jangan sia-siakan itu. Use it while you're still alive. You don't know what death is. Karena Miles merasa bersalah, dia pun datang ke rumah Robert dan menyesali perbuatannya, di mana dia melihat tembok kontrakannya terlihat kotor dan mau membersihkannya dengan bayaran berapapun. Dan dengan senang hati, Robert pun menerima tawaran tersebut. Somebody's birthday. My daughter. Singkat cerita, Robert pun pergi bekerja dan mendapat seorang penumpang berbadan besar dan berbrewok, di mana penumpang itu bukanlah penumpang biasa, karena tiba-tiba dia mengeluarkan pisau, tetapi Robert berhasil membuat oleng mobilnya hingga serangan tersebut berhasil digagalkan. Dengan posisi duduk dan konsentrasi terbagi dua, Robert tetap bisa melumpuhkan penumpang itu dengan cepat dan cukup efisien. Setelah mengambil ponselnya, Robert pun membakar mobil serta penumpang jahat tersebut. Adegan berpindah ke si Deb yang terlihat sedang bersama keluarganya di mana Robert tiba-tiba datang ke rumahnya untuk memberikan beberapa barang bukti mengenai kasus Susan.
Dan yang mengejutkan adalah Robert sudah mengetahui siapa pelaku dari kasus Susan dan pasangan itu, yang tidak lain adalah Dave sendiri. Everybody's looking to the Brussels hit. Nobody's safe. You, your family. Tell me I'm wrong, Dave. You're gonna answer it. Ternyata setelah pensiun dari militer, Dave memilih untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan menjadi pembunuh bayaran dan menerima perintah dari orang-orang penting. Disappeared. Government shut us down. Pada awalnya mereka hanya diperintahkan untuk membunuh pasangan yang tadi kita lihat di awal, tetapi karena Susan yang menyelidiki kasus itu dan ditakutkan akan membongkar kasus ini, alhasil Susan menjadi target kedua yang mau tidak mau harus Dave selesaikan walaupun dia adalah sahabatnya sendiri. Bukan hanya itu, Dave ternyata tidak sendiri melakukannya, karena di sana ada 3 temannya saat di militer yang merupakan teman si Robert juga, yang mana mereka bertiga juga ikut bersama dengan Dave dan merupakan pelaku pembunuhan pasangan yang tadi kita lihat. That's what we do. We, Hurry, Resnick, Kovac, all of us. Setelah semua terkuak dan mereka berempat saling mengetahui satu sama lain, ternyata hal itu tidak membuat Robert takut sedikit pun dan justru semakin semangat untuk membunuh mereka berempat. Dan itu terlihat dari wajah Robert yang tersenyum dengan santainya, seolah melihat mereka berempat sudah pasti akan mati. So, I'm gonna kill each and every one of you. Setelah Robert pergi, Dave dan 3 temannya langsung pergi menuju ke rumah Brian untuk menghabisinya, di mana di situ Brian mendapat telepon dari Robert sehingga saat Dave sampai di sana, Brian sudah berada di dalam mobil bersama Robert. Setelah itu Robert pun membawa Brian ke sebuah hotel untuk mengamankannya. Who's coming after me? The man who killed Susan. Karena tidak membuahkan hasil, Dave pun memutuskan untuk langsung mendatangi Robert di kontrakannya, yang kita tahu di sana ada Miles yang sedang mengecat dinding kamar Robert. Sehingga saat mereka sampai di sana, Robert pun dengan cepat menyuruh Miles untuk menuju ke lemari bukunya, di mana di situ ada tombol untuk masuk ke dalam ruang rahasia agar Miles bisa Do bersembunyi. what I tell you. Later, son. Later, son. Pull it out. What, you want me to read it? Push the button. It'll open up. You go inside. You close the door behind you. Dan saat Dave sudah masuk, terjadi sebuah momen menegangkan, di mana Miles terlihat sangat amat ketakutan saat Dave berdiri tepat di depan cermin 2 arah untuk kemudian menyentrinya dan akan menembak cermin tersebut. Namun karena Robert mengetahui gerak-gerik melalui CCTV live streaming, Robert pun dengan cepat menelepon Dave untuk mengalihkan perhatiannya dan menantang dia untuk datang ke rumah lama Robert. You know where I'll be. Hingga saat Dave dan teman-temannya sudah pergi, Miles pun perlahan keluar dari ruang persembunyiannya untuk kembali ke kamarnya sendiri. Namun apa yang terjadi? Dave tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan pistol di tangkurak si Miles. Sementara itu Robert pun terlihat sudah sampai di tepi pantai, di mana di situ merupakan rumah lama Robert dan mendiang istrinya, yang kebetulan sedang terjadi badai besar yang membuat semua penduduk di sana dievakuasi. Tak lama datanglah Dave dan ketiga temannya, di mana Dave langsung bersiap di posisi yang lebih tinggi, sedangkan ketiga temannya menyebar untuk mencari keberadaan Robert. Dan dari sini seperti biasa terjadilah adegan brutal yang dilakukan oleh Robert, dimulai dengan si jenggot yang masuk ke sebuah rumah, di mana di situ sudah ada Robert dengan senjata para nelayan yang langsung menghantam kepala si jenggot hingga tewas saat itu juga. Tersisa 2 teman Dave yang berada di bawah, di mana mereka terus mencoba untuk menemukan Robert. Namun bukannya menemukan, justru Robert datang sendiri ke salah satu temannya yang lain, di mana Robert menggunakan pisau Eiger untuk menikam orang itu beberapa kali, kemudian menikam tulang rusuknya dan melukai lehernya hingga tewas mengenaskan. Lagi-lagi anjing. Tersisa 1 di bawah, dia pun menemukan temannya sudah tewas dan langsung kembali mencari Robert.
Robert sendiri terlihat baru saja memasuki rumah lain di mana di situ terdapat banyak sekali bahan kimia yang mudah terbakar untuk kemudian menyebar bahan kimia tersebut sehingga saat teman terakhir Dave melemparkan peledak, dia pun terhempas dan terluka di bagian perut. Setelah menyadari bahwa semua temannya sudah mati, Dave pun menjalankan rencana cadangan di mana Dave sudah menempatkan Miles di dalam bagasi dalam keadaan terikat untuk kemudian mengancam Robert untuk membunuh Miles. Side mirror. Tail light. Setelah beberapa tembakan dilayangkan, Robert pun dengan cepat menembak ban mobilnya hingga membuat tembakan Dave meleset. Dari situ terjadi hal yang sangat mengapeskan di mana Dave terjatuh karena terkena kabel oleh angin badai yang sangat kuat hingga membuat kepalanya terbentur. Saat bangun, Dave pun dibuat emosi dan kehilangan posisi Robert yang ternyata dia sudah berada di atas hingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Dengan tangan kosong dibarengi semangat sumpah pemuda, Robert pun menyerang Dave di mana si Dave ini menggunakan pisau Eiger miliknya. Namun hal itu ternyata tidak membuat Robert kesulitan sedikit pun dan justru membuat Dave harus tewas dengan cara yang sangat brutal, di mana tubuhnya ditikam dan lehernya digorok untuk kemudian dilempar ke lautan untuk dimakan oleh serigala laut. Setelah semua selesai, Robert pun mengeluarkan Miles dari bagasi dan melepaskan ikatannya, kemudian menikmati ombak sambil menunggu badai mereda. Beberapa hari setelah kejadian itu, Miles pun terlihat sudah memakai seragam di dalam bus sekolah dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya sebagai security Ramayana. Robert sendiri terlihat sedang ngajanteng di rumah lamanya di mana dia memandangi pantai dan membayangkan kenangan terakhir bersama istrinya.